Serangan terkuat itu berubah menjadi gunung berapi yang menakutkan dan meledak ke arah Ling Qiao. Lagu pertempuran itu keras dan jelas, dan ada ribuan niat membunuh. Yu Xiaozi juga menggunakan kekuatan terkuat. Pada saat itu, hutan bambu yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pemandangan yang tak terhitung jumlahnya. Suara seruling suram penuh dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Tetapi pada saat yang sama, efektivitas tempur keduanya telah sangat meningkat. Keduanya bekerja sama untuk menyerang. Bahkan banyak kaisar kuasi setengah langkah secara langsung mengatakan bahwa tidak mungkin untuk menang. Ling Xiao sudah berakhir, dia benar-benar tidak mungkin menghentikan trik ini. Seru Dong Xianhuo dengan penuh semangat. Ya, orang itu sudah mati. Dong Xianfeng, Roh Kudus, Hai Tang Sun, Si Haotian, dan lainnya semua ingin Ling Xiao mati. Hahaha, akhirnya, kedua orang itu akhirnya menggunakan pilihan terakhir, dan mereka tampaknya benar-benar kesal dengan Ling Xiao. Xiao Nan tertawa penuh semangat. Dendam saudaranya dapat dilaporkan. Menguasai, guru, Taiyuan Bingchen dan Sue Sue khawatir. Ingin naik dan membantu, tapi dia dihentikan oleh Hai Tang Suiling dan Jin Yan. Kenapa? Jika kemampuan ini dapat menangani Ling Xiao, maka Ling Xiao tidak memenuhi syarat untuk disebut jenius pertama di masa lalu. Sejujurnya, bakatnya, bahkan jenius terbaik di benua Qilin, tidak dapat dibandingkan dengannya. Petik 2. Begonia berkata dengan ringan, tapi keduanya masih gugup, sampai Ling Xiao keluar dari darah para dewa. 5 dewa muncul pada saat yang sama. Rubah iblis berekor 9, sage bela diri primordial, ratu semut primordial, dewa 100 mata, menghancurkan naga hitam. Ini, kekuatan garis keturunan macam apa ini? Bagaimana situasinya dengan orang ini, darah 3 dewa? Dan yang paling menakutkan adalah mereka bisa dilepaskan pada saat yang bersamaan. Ini adalah yang paling tidak bisa dipahami oleh semua orang. Dalam keadaan normal, seseorang hanya dapat menggunakan satu kekuatan garis keturunan pada saat yang sama. Tapi Ling Xiao sebenarnya bisa menggunakan 3 sekaligus. Ini aneh. Ledakan, serangan mengerikan pecah dalam sekejap. Kedua sosok itu terbang dengan cepat, jatuh di bawah ring, dan memuntahkan seteguk darah. Hilang, siapa yang mengira bahwa ketika Ling Xiao akan mati, dia sebenarnya akan sangat terbalik. Dia benar-benar bisa menggunakan 3 kekuatan garis keturunan pada saat yang bersamaan. Apakah ini monster? Garis keturunan itu, sepertinya ada hubungannya dengan usia para dewa yang diisukan. Menara jiwa artefak juga merupakan senjata ajaib bagi para dewa kuno untuk merebut harta karun itu saat itu, dan itu telah berevolusi menjadi garis keturunannya. Dan itu, apakah garis keturunan naga leluhur? Garis keturunan naga leluhur benar-benar muncul. Seseorang memiliki 3 garis keturunan yang tak tertandingi pada saat yang sama. Anak ini benar-benar monster. Petik 2. Jika mereka tahu bahwa Ling Xiao masih memiliki roh bela diri Tuan dan garis keturunan Raja Kemanusiaan, apa yang akan mereka pikirkan? Apakah akan takut mati secara langsung? Saya menyerah. Aku juga mengaku kalah. Kaisar Yan dan Yu Xiaozi sama-sama mengakui. Penyerahan yang sangat memalukan. Itu langsung dikirim. Saat mereka menyerah, mereka langsung dikirim. Dalam lingkup cahaya, hanya beberapa pulau Zulong yang tersisa. Hahaha, bos, itu luar biasa. Jin Yan tersenyum. Apa yang sangat menarik, saya masih tidak bisa membuat saya meledak dengan seluruh kekuatan saya, benar-benar tidak nyaman untuk menahan diri. Ling Xiao melirik Jin Yan dan berkata, atau mari kita bertanding. Tentu saja dia bermaksud menunjukkan kekuatan Jin Yan. Biarkan orang-orang dari 5 sekte besar melihatnya. Jin Yan sangat kuat, jangan berkelahi, ayo kita datang. Jin Yan melirik Sue Sue dan berkata, kami berdua bergabung untuk menangani Sister Suiling. Oke, Sue Sue mengangguk, aku tidak akan berbelas kasih. Jalan roh air Haitang. Tidak, jika kamu ingin bertarung, seriuslah. Jin Yan tersenyum. Dengan demikian, pertempuran antara kekaisaran Tairen dimulai. Haitang Suiling secara langsung memecahkan basis kultivasi setengah langkah Kaisar Semu, mengejutkan semua orang. Yandi dan yang lainnya semakin tercengang. Mereka pikir Ling Xiao cukup kuat. Tanpa diduga, roh air Haitang bahkan lebih menakutkan. Siapa orang-orang ini, betapa mengerikannya mereka. Jin Yan dan Sue Sue lebih rendah dari Haitang Suiling. Tapi mereka bekerja sama dengan sangat baik. Seseorang menggunakan pola suci.
Sebuah jarak dekat, tidak memberi Haitang kesempatan sama sekali. Setelah pertempuran sengit, mereka bahkan menang. Haitang Suiling juga emosional. Dia juga telah kehilangan kemenangannya. Saya takut kesenjangan antara dia dan para jenius ini akan tumbuh lebih besar dan lebih besar di masa depan. Di antara semua orang ini, Ling Xiao, Jin Yan dan Sue Sue adalah yang paling menakutkan. Setelah Haitang Suiling dikalahkan, Sue Sue juga secara sukarela mundur. Jin Yan tidak melawan Ling Xiao, karena dia tahu dia tidak bisa menang. Di depan Ling Xiao, tidak peduli seberapa kuat dia merasa seperti adik laki-laki. Ling Xiao ditinggalkan sendirian di seluruh bola cahaya. Dia menjadi nomor 1, jenius terkuat Fulong Shenzhou. Banyak perhatian, tidak ada yang meragukan ini. Karena Ling Xiao menggunakan kekuatannya untuk mengkonfirmasi bakat dan kemampuannya. Jika sebelumnya, seseorang mengatakan bahwa Ling Xiao akan melampaui semua jenius di Fulong Shenzhou dan menjadi jenius terkuat, saya khawatir orang lain pasti akan dikritik sebagai orang gila. Tapi sekarang, tidak ada yang akan meragukan ini. Ling Xiao hanyalah eksistensi seperti dewa. Kemudian bola cahaya besar itu menghilang. Ling Xiao juga berjalan keluar. Wah, aku benar-benar memberi ratu ini wajah, dan aku akan menghadiahimu dengan hal yang baik. Suara Yu Ying terdengar di telinga Ling Xiao. Tidak ada yang baik yang bisa dibandingkan denganmu. Ling Xiao berkata dengan penuh kasih sayang. Wah, mulutnya cukup manis, tapi satu ukuran cocok dengan satu ukuran. Jika kamu mengatakan sesuatu yang baik untukmu, kamu pasti akan memberikannya. Yu Ying tersenyum. Ling Xiao benar-benar puas, selama dia berada di sisi Yu Ying, dia sudah puas. Tentu saja, ada hal-hal baik, tidak menginginkannya untuk apa-apa. Hahaha, adikku, aku baru saja berjanji bahwa siapapun yang mendapat tempat pertama dan bergabung dengan Sekte Raja Surgawiku akan mendapatkan hadiah besar dari Sekte Raja Surgawiku. Anda pandai menggunakan senjata. Sekte Raja Surgawi saya paling suka menggunakan senjata. Mengapa Anda tidak bergabung dengan Sekte Raja Surgawi saya? Ini benar-benar bermanfaat untuk perkembangan masa depan Anda. Petik 2. Utusan surgawi dari Sekte Raja Surgawi adalah yang pertama berbicara, jangan dengarkan dia. Orang yang menggunakan senjata juga dapat menggunakan hal-hal lain. Kamu sangat berbakat dalam hal pola suci. Bergabung dengan Tian Wenzong saya sempurna. Selama Anda mau, Anda bisa menyebutkan syaratnya. Selain itu, siswa Anda telah bergabung dengan Tian Wenzong saya dengan keras. Petik 2. Utusan dewa dari Sekte Tianwen secara alami adalah Taiyuan Bingchen. Apa maksudmu? Bukankah bagus untuk bergabung dengan Sekte Iblis Surgawiku? Temanmu Haitang Suiling juga akan bergabung dengan Sekte Iblis Surgawiku. Berkultivasi dengan cara ajaib akan membuat jalan seni bela diri Anda lebih lancar. Petik 2. Dewa Sekte Setan Surgawi membuka jalan. Ling Xiao berpikir sejenak dan tiba-tiba berkata, saya punya teman yang mengolah cara sihir dan memiliki bakat dan kekuatan persepsi yang lebih baik daripada saya. Jika saya merekomendasikan dia untuk bergabung dengan Sekte Setan Surgawi, saya ingin tahu apakah Yang Mulia setuju. Apakah ada yang seperti ini? Tentu tidak apa-apa. Dewa Sekte Setan Surgawi membuka jalan. Apa yang dikatakan Ling Xiao secara alami adalah tubuh dewa. Bergabung dengan Sekte Iblis Surgawi dengan tubuh dewa seharusnya bisa mencapai pencapaian yang lebih besar lagi. Jangan khawatir tentang teman apapun, adik laki-laki, bergabunglah dengan Sekte Matahari Surgawi saya. Nyala api Anda bermain dengan sangat baik, sangat disayangkan untuk tidak bergabung dengan Sekte Matahari Surgawi. Petik 2. Ling Xiao menghitungnya di dalam hatinya, dan akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Sekte Raja Surgawi. Sekte Raja Surgawi memainkan senjata, dan dia juga memainkan senjata. Sebenarnya, inilah jurusan yang dia ambil. Ling Xiao masih mengejar jalan senjata. Terlepas dari garis keturunan, pola suci, mereka semua melayani jalan senjata. Senior, saya bersedia bergabung dengan Sekte Raja Surgawi. Ling Xiao memandang Dewa Sekte Raja Surgawi dan berkata, Bos, jika Anda bergabung dengan Sekte Raja Surgawi, maka saya juga akan bergabung dengan Sekte Raja Surgawi. Jin Yandao, jangan ikuti, pergi ke Sekte Tianyang, di mana yang terbaik untukmu. Kata Ling Xiao, ya, adik laki-laki ini bergabung dengan Sekte Tianyang saya, dia pasti akan dikultivasikan.
Utusan Dewa Sekte Matahari Surgawi melihat bahwa Ling Xiao tidak bisa mendapatkannya. Lalu Jin Yan juga tidak buruk. Sue, kamu dan Bing Chen sama-sama pergi ke Sekte Sky Vein, tempat yang cocok untukmu. Ling Xiao membuat pengaturan lagi. Adapun Wu Ji, kamu adalah prajurit naga iblis, pergilah ke Sekte Iblis Langit. Kata Ling Xiao, Tian Wenzong, Tian Mozong, dan Tian Yangzong semuanya sangat senang. Meskipun dia tidak bisa menerima Ling Xiao, dia punya banyak jenius. Mereka secara alami puas. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang iri. Mereka ingin bergabung dengan sekte, tetapi masih sangat sulit. Ling Xiao diacak oleh 5 sekte. Bahkan Ling Tianzong tidak ragu untuk meminta maaf. Orang seperti itu benar-benar patut ditiru. Hai Tang Sun dan Si Hao Tian, apakah kamu bersedia bergabung denganku Ling Tianzong? Hua Gu, bagaimana kalau bergabung dengan Sekte Iblis Surgawiku? Dong Xian Huo, bergabunglah dengan Sekte Matahari Surgawiku. Segera setelah itu, 5 sekte besar mulai mengirimkan undangan kepada para pejuang yang berkinerja baik. Tak perlu dikatakan 4 jenius teratas. Mereka semua memilih sekte yang cocok untuk mereka. Di antara mereka, Dong Xianhuo bergabung dengan Sekte Tianyang. Dan Kaisar Yan, Yu Xiaozi dan Ouyanggu semuanya bergabung dengan Ling Tianzong. Dapat dilihat bahwa daya tarik Ling Tianzong masih sangat kuat. Ling Tianzong terutama adalah sekte yang komprehensif, dan semua jenis orang dapat menemukan masa depan mereka di dalamnya. Orang-orang seperti Fajar Peri, Dong Xianfeng, dan Roh Kudus tersingkir. Namun karena memiliki ciri khas tersendiri, mereka juga diundang. Semua orang bahagia. Namamu Pedang Ajaib. Kamu juga datang ke Sekte Setan Langit kami. Pedang Sihir Alam Utara diundang, dan itu adalah kejutan yang menyenangkan. Dia bahkan tidak berharap bahwa dia akan ketahuan. Faktanya, orang-orang dari Pulau Zulong, selama mereka memasuki penilaian akhir, semuanya dipilih. Kebenaran sudah terbukti dengan sendirinya. Alasan utamanya adalah karena Zulong Island tampil terlalu baik kali ini. Sedemikian rupa sehingga 5 sekte besar memiliki minat yang kuat. Bahkan Huaru King direkrut oleh Ling Tianzong. Akibatnya, Ling Tianzong dipilih oleh 5 sekte besar menjadi selusin. Ini pasti yang terbaik di Fulong Senzu. Pulau Zulong benar-benar akan naik. Semua orang tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Ya, Ling Qiao, Api Emas, Roh Air Begonia, Sue, Long Wuji, Taiyuan Bingchen, Bilas Setan Utara, Hati Begonia, Hai Tang Sun, Si Hao Tian, Hua Ruthless, Tulang Bunga. Sebanyak 12 orang dipilih. Pulau Tianming, pulau terbesar yang jauh melampaui 36 pulau terbesar. Anda tahu, Pulau Tianming hanya dipilih oleh 3 orang. Bahkan lebih dari lembah 4 dewa manapun. Hal ini membuat banyak kekuatan iri dan benci. Zhao Sui menunjukkan senyum lega. Ini tidak sia-sia baginya untuk pergi ke Pulau Zulong. Awalnya, dia akan pergi ke Pulau Zulong, tetapi dia dihalangi oleh orang-orang Dong Xiangu. Tidak mungkin memiliki jenius yang layak di tanah tandus seperti Pulau Zulong. Tapi sekarang, dia membuktikan bahwa penilaiannya benar. Orang-orang ini telah dipilih, dan dapat dianggap bahwa mereka telah menjalin hubungan yang baik dengannya. Jika Anda benar-benar menemukan sesuatu di masa depan, Anda mungkin tidak dapat meminta bantuan mereka. Jenius yang tersisa memandang para dewa dari 5 sekte dengan penuh semangat, berharap mereka juga bisa dipilih. Namun sayangnya, tidak satu pun dari 5 sekte besar yang merespons. Mereka sepertinya sedang memikirkannya. Pada akhirnya, setelah menimbang pro dan kontra, dipilih 5 orang lagi. Pada titik ini, bahkan jika itu benar-benar berakhir, sebagian besar orang yang tersisa tidak dipilih. Senior, tolong, izinkan kami bergabung, kami pasti akan menggunakan upaya kami sendiri untuk membayar Anda. Ya, senior, kami hanya tidak tampil baik. Satu persatu anak muda terus memohon. Tapi kenyataannya kejam. Kebanyakan orang tidak mungkin terpilih. Jangan berkecil hati, saluran ini akan dibuka di masa depan, dan kami akan datang ke sini setiap beberapa tahun. Jika Anda benar-benar memiliki bakat dan kemampuan, Anda juga dapat pergi ke Zhenwu Senzu sendiri. Apakah tidak ada token Zhenwu? Petik 2. Mendengar ini, semua orang tahu bahwa tidak ada harapan. Mengatakan ini dengan sopan. Padahal, itu berarti mereka tidak memenuhi syarat.
Memaksanya tidak ada gunanya, dan bahkan bisa mengganggu orang lain. Hahaha, kali ini adalah perjalanan yang berharga. Utusan Sekte Raja Surgawi tertawa. Kali ini, Sekte Raja Surgawi merekrut 5 orang. Tetapi yang paling membuat mereka bangga adalah mereka telah merekrut Ling Xiao. Satu Ling Xiao bernilai 100 orang. Ling Xiao, kita akan kembali ke Zhenwu Shenzhou, kamu bisa mengikuti kami sekarang. Tentu saja, Anda juga bisa pergi ke sana setelah beberapa saat. Tetapi saya harus mengingatkan Anda bahwa begitu Anda pergi ke Zhenwu Shenzhou, akan sangat sulit untuk kembali lagi. Tentu saja, kondisi kultivasi di sana jauh lebih baik daripada di sini. Lanjutkan dan dapatkan lebih banyak manfaat. Terlepas dari tingkat kultivasi atau seni bela diri, mereka akan membuat kemajuan besar. Petik 2. Utusan Dewa Sekte Raja Surgawi sebenarnya ingin Ling Xiao lewat sekarang. Lagi pula, mereka tidak ingin terjadi apa-apa. Ini juga arti dari utusan ilahi lainnya. Aku bersedia pergi ke Zhenwu Shenzhou bersamamu. Aku juga bersedia, kebanyakan orang memilih, untuk segera pergi, karena tidak ada yang harus dilampirkan. Setelah kultivasi berhasil, masih ada waktu untuk kembali. Di jalan seni bela diri, jika Anda melambat, orang lain akan melampaui Anda. Senior, sebaiknya aku menunggu sebentar sebelum pergi. Ada banyak hal yang belum aku tangani. Ling Xiao berpikir sejenak. Dia masih memutuskan untuk sepenuhnya menyelesaikan masalah Kaisar Agung Dewa Naga sebelum pergi. Hanya dengan begitu kita bisa berlatih dengan tenang maka kita tidak terburu-buru. Petik 2. Long Wuji, Sue dan yang lainnya akan tinggal. Nakal, Ling Xiao berkata, kamu pergi sekarang, kamu menjadi lebih kuat, dan bantuan terbesar adalah untukku. Tidak perlu menyebutkannya, jika aku masih memperlakukanku sebagai teman, tuan, dan guru, aku tidak ingin mengacaukannya, sekitar. Setelah saya kembali, saya akan memberitahu kerabat Anda. Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, Sue dan yang lainnya hanya bisa setuju untuk pergi bersama. Tapi Haitang tidak bisa membujuknya. Karena hati Haitang bukanlah sahabat sama sekali. Oke, karena kamu punya rencana seperti itu, ambil token ini, dan dalam setahun, setiap kali kamu datang ke sini, kami akan datang untuk menyambutmu. Tapi kalau sudah lebih dari 1 tahun, sulit dikatakan. Anda harus memegangnya. Petik 2. Utusan Raja Surgawi menyerahkan token kepada Ling Xiao, dan kemudian pergi bersama yang lain. Meskipun dia benar-benar tidak ingin membuat Ling Xiao mengambil risiko di sini, tetapi Ling Xiao ingin tinggal, dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Karakter anak ini terlalu gigih. Hanya oleh dia, orang-orang yang pergi adalah mayoritas. Banyak orang tertawa diam-diam. Dalam waktu 1 tahun, mereka akan menjadi celah besar dengan orang-orang ini tertinggal. Perbedaan lingkungan budidaya menciptakan kesenjangan setiap hari. Di sini, Si Haotian dan Haitang Sun merasa bahwa hati Haitang dan otak Ling Xiao memiliki jebakan. Pada akhirnya, hanya ada 7 atau 8 orang yang tersisa. Benar-benar ada sesuatu yang saya tidak bisa pergi ke segera. Di antara mereka adalah 3 prajurit dari Pulau Zulong, Ling Qiao, Haitang Xin, dan Huagu. Adapun hadiah yang dijanjikan, dia harus menunggu sampai Ling Xiao pergi ke Sekte Raja Surgawi sebelum memberikannya. Ini juga tidak berdaya. Setelah itu, Ling Xiao, Huagu dan Haitang Xin mengikuti Zhao Sui kembali ke kediaman mereka di lembah Dongxian. Orang-orang di lembah abadi timur menghormati mereka. Dia juga mengatakan bahwa kapal akan segera dikirim ke Pulau Zulong. Alasan ini sangat jelas, karena mereka sekarang adalah murid utama Zhenwu Shenzhou, terutama Ling Xiao, yang mendapat tempat pertama dalam penilaian. Secara alami akan dihormati. Jika tidak, itu tidak akan bermanfaat bagi siapapun jika Anda bermusuhan. Kamu istirahat di sini, aku akan membantumu mengatur kapal, karena butuh setidaknya 2 hari untuk menyimpan energi. Zhao Sui mengatur ketiganya dan pergi. Namun, 1 jam kemudian, seorang pria muda berpakaian seperti anak buku datang. 3. Diaken Zhao telah meminta, mengatakan bahwa dia akan pergi, dan dia ingin minum dengan ketiganya, yang dianggap sebagai kenalan. Bocah buku berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, Ling Xiao tidak meragukannya. Zhao Sui memperlakukan mereka dengan baik. Sebelum berangkat memang harus berkumpul bersama. Masalah, memimpin jalan. Ling Xiao tersenyum. Ketiganya mengikuti anak buku. Bocah itu berbalik, dan cahaya dingin melintas di matanya.
Sangat dingin. Ini mengerikan. Tapi itu sekilas. Bahkan Ling Xiao tidak menyadarinya. Bocah buku memimpin semua orang untuk pergi. Pada awalnya, Ling Xiao tidak merasa ada yang salah. Tapi, saat saya berjalan, saya selalu merasa bahwa jalan ini semakin jauh. Ling Xiao mengerutkan kening dan berkata, Yang mulia, di mana Diaken Zhao tinggal? Diaken Zhao suka kebersihan, jadi dia tinggal di tempat terpencil. Jika kalian bertiga tidak suka, kalian bisa tinggal di sini. Saya akan melapor kepada Anda dan mengubah tempat. Anak buku itu tersenyum. Tidak perlu, memimpin di depan. Ling Xiao tersenyum. Kakak Ling, kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Huagu tidak bisa membantu tetapi menyebarkan suaranya. Yah, itu tidak benar, tapi tidak ada yang perlu ditakutkan. Ling Xiao tersenyum. Xiao Hong telah kembali. Apakah dia takut kentut sekarang? Dia tidak takut pada siapapun. Jika seseorang ingin menyakitinya, hasil akhirnya adalah dibunuh olehnya. Terbang sebentar, Ling Xiao tiba-tiba berhenti. Yang mulia, ini telah mencapai pengepungan Anda, apakah Anda masih melanjutkan? Ling Xiao bertanya sambil tersenyum. Kamu tahu lebih awal, bocah buku itu mengerutkan kening. Tanpa diduga, Ling Xiao menemukannya begitu cepat. Bukankah itu omong kosong? Para idiot yang bersembunyi di kegelapan sama sekali tidak menyembunyikan niat membunuh mereka. Jika aku tidak bisa mengetahui ini, apakah menurutmu aku bisa mendapatkan tempat pertama dalam penilaian? Ling Xiao dengan sinis berkata, keluar dari sini. Boom, boom. Tiba-tiba, dalam kegelapan, 12 pria kuat muncul pada saat yang bersamaan. Semua orang kesal. Sebagai kaisar setengah-setengah, mereka disebut idiot oleh anak laki-laki Bao. Mengapa perasaan ini? Benar saja, ada 12 sumpit, tapi ayo bunuh kamu dulu. Seringai muncul di sudut mulut Ling Xiao. Melihat anak buku, Sutong hanyalah seorang seniman bela diri dengan kultivasi sempurna di alam pil dewa. Menghadapi mata penjara Ling Xiao, dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dibunuh oleh telapak tangan Ling Xiao. Langsung menelan esensi energi. Setelah penilaian putaran ketiga, basis kultivasi Ling Xiao sekarang pada dasarnya stabil. Selanjutnya, Anda dapat mulai meningkatkan basis perbaikan. Bagaimanapun, untuk berurusan dengan Kaisar Dewa Naga, dia harus sedikit meningkat. Paling tidak, itu harus mencapai tingkat setengah langkah Kaisar Semu. Nak, berani kamu. 12 Kaisar setengah langkah melihat situasi ini dan segera menjadi marah. Ling Xiao benar-benar membunuh orang-orang mereka di depan mereka. Tidak ada yang aku tidak berani. Lembah Dongxian begitu tak tahu malu sehingga mengirim 12 setengah kaisar setengah langkah untuk membunuhku. Anda mampu membayar saya. Petik 2. Ling Xiao berkata dengan sinis. Biarkan aku memikirkannya, apakah kamu dari keluarga Zhao? Atau dari keluarga Dongxian? Atau keduanya? Petik 2. Walaupun aku tidak saling mengenal. Tapi Anda bisa menebaknya. Di lembah Dongxian, dia menyinggung keluarga Zhao serta keluarga Dongxian. Selain keduanya, sangat tidak mungkin untuk memikirkan orang lain. Orang yang sekarat, apa yang harus ditanyakan? Membunuh. Petik 2. Pemimpin itu melambaikan tangannya. 12 setengah langkah kaisar kuasi ditembak pada saat yang sama. Alam beracun. Ling Xiao mencibir. Tunjukkan prototipe lapangan. Penyebaran alam yang sangat beracun jauh lebih mudah daripada alam ruang waktu. Tentu saja, efeknya tidak sehebat alam ruang waktu. Di bidang yang sangat beracun, musuh akan terus terkikis oleh kabut beracun. Perlu mengkonsumsi banyak yuan sejati untuk mengatasi racun. Kecuali ada efek resistensi terhadap racun. Tetapi melihat 12 kaisar setengah langkah, tidak ada yang bisa melakukan ini. Semua dipengaruhi oleh prototipe domain Ling Qiao. Melihat ini, 12 setengah-setengah kaisar semua merilis prototipe domain pada saat yang sama, dan sisanya mengimbangi kerusakan domain yang sangat beracun. Tapi Ling Xiao yang bergerak lebih dulu. Tulang bunga dan hati begonia bekerja sama dengan sangat baik. Pada saat yang sama, salah satu tembakan Zun di setengah langkah. Kaisar Zun tertangkap basah pada setengah langkah itu. Dia langsung dipenggal oleh Haitang Heart and Flower Bone. Dalam sekejap, salah satu dari 12 setengah langkah kaisar kuasi meninggal. Harus dikatakan bahwa itu adalah kesalahan besar musuh. Dan Ling Xiao sudah terbunuh pada saat yang sama. Pada saat ini, dia sudah mengeluarkan semua kekuatan tempurnya. Berurusan dengan kaisar setengah langkah, Anda tidak bisa ceroboh.
3 garis keturunan pecah. Long Yuan pecah. Tuan Wuhun pecah. Demon Flame Palm membunuh kaisar setengah langkah di tempat. Kuncinya adalah lawan belum meledakkan kekuatan garis keturunan. Begitu Ling Xiao muncul, dia kenyang. Kesenjangan ini muncul. Awalnya, dengan kekuatan tempur Ling Xiao, tidak mungkin membunuh kaisar setengah langkah dengan begitu mudah. Tapi Ling Xiao memanfaatkan mentalitas lawan untuk meremehkan musuh. Sangat mudah untuk melakukannya melahap. Esensi energi dari 2,5 langkah kaisar kuasi sudah cukup bagi Ling Xiao untuk secara langsung mengolah dan mempromosikan. Dari kesempurnaan ketujuh alam pil ilahi, terobosan ke pintu masuk 8 kali alam pil ilahi. Kekuatan meningkat, begitu juga kekuatan tempur. Ditambah dengan efek yang dibawa oleh armor Dewa Perang. Membunuh 2 orang akan meningkatkan kekuatan tempurmu sebesar 20%. Hal yang paling ditakuti Ling Xiao adalah dikepung. Adegan ini mengejutkan 10 kaisar kuasi setengah langkah yang tersisa. Ini Ling Xiao, apakah ini kekuatan jenius terkuat Fulong Senzu? Tak heran jika bisa mendapatkan peringkat pertama dalam penilaian. Jika kekuatan semacam ini bukan yang pertama, itu akan aneh. Mematahkan darah, jangan meremehkan musuh, habis-habisan. Sementara pemimpin meraung, kekuatan garis keturunan juga dilepaskan. Kalian berdua, bergabunglah untuk menangani satu. Bunuh secepat mungkin, dan aku akan menangani sisanya. Kata Ling Xiao, jernih. Huagu dan Hai Tang mengangguk, meskipun mereka tidak memiliki persahabatan dengan Ling Xiao. Tetapi jika kaisar kuasi setengah langkah ini tidak disingkirkan hari ini, mereka pasti akan menjadi orang yang tidak beruntung pada akhirnya. Keduanya harus mati. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama dengan operasi. Formasi Sein Rune, bangun. Ling Xiao mencibir dan membuang selusin Sein Rune Stones. Rune suci terbang keluar, berubah menjadi serangkaian Sein Rune, memadatkan formasi Sein Rune yang besar. Efek dari formasi Sein Rune ini tidak mematikan, namun mampu menahan aksi musuh. Tanaman merambat dan akar yang tak terhitung jumlahnya terbentuk. Bekerja sama dengan prototipe bidang yang sangat beracun. Itu membuat 10 kaisar kuasi sangat tidak nyaman. Kekuatan tempur gabungan Huagu dan Hai Tangxin telah jauh melampaui Zundi setengah langkah rata-rata. Jadi Ling Xiao meminta mereka untuk bergabung. Karena Anda dapat dengan cepat memotong lawan dan mengurangi tekanannya. Pada saat berikutnya, Ling Xiao langsung menjelma dan menghancurkan naga hitam. Membuka mulutnya yang besar, dia memuntahkan naga yang menakutkan. Sesaat setelah naga yang meludah keluar, Ling Xiao berubah menjadi dewa dengan 100 mata, dan sinar cahaya yang menyilaukan ditembakkan. Dengan ratusan sinar cahaya, tidak mungkin bagi 10 kaisar kuasi setengah langkah untuk menghindari sepenuhnya. Pada saat berikutnya, Ling Xiao menjadi Ratu Taiko lagi, panggil semut yang tak terhitung jumlahnya untuk dibunuh. Meskipun semut kecil ini memiliki kekuatan pertahanan yang terbatas, sangat mudah untuk dibunuh, tapi kekuatan serangan mereka sangat luar biasa. Kekuatan serangan lebih kuat dari Ling Xiao. Dengan satu gigitan, Anda dapat mematahkan pertahanan melawan kaisar setengah langkah. Apa? Hanya 1,5 langkah yang terdengar berteriak dari Kaisar Sun. Tenggorokan digigit, tapi dalam sekejap, itu telah menjadi tulang. Beracun, pemadam naga, cahaya ajaib, ditambah dengan kerja sama semut kecil, membentuk efek ini hari ini. Dalam kehampaan, beberapa orang melihat ke bawah pada pertempuran di tanah. Salah satunya ternyata adalah pembangkit tenaga listrik tingkat semu Kaisar Ling Tianzong. Seorang pria tua berambut putih. Ada juga seorang pemuda, Ling Xiao sudah tidak asing lagi. Itu adalah Xiao Nan, saudara laki-laki Xiao En, yang dibunuh olehnya. Xiao Nan melihat pertempuran di bawah dengan ekspresi muram. Jalannya pertempuran sedikit berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Ling Xiao ini memiliki bakat yang tak tertandingi, bahkan di Zhenwu Senzu, itu adalah keberadaan teratas. Sangat disayangkan dia menolak untuk bergabung dengan Ling Tianzong saya. Maka singkirkan saja dulu. Petik 2. Tanpa diduga, pria ini membunuh kedua putraku berturut-turut. Jika aku tidak membunuhnya, bagaimana mungkin aku merasa kasihan? Pembicara tidak menyembunyikan identitasnya. Itu adalah Zhao Hutian, kepala keluarga Zhao. Selain dia, ada 3 kaisar kuasi lain di sekitarnya. Bagaimana dengan Zhao Sui? Seseorang mengerutkan kening dan berkata, Zhao Sui pasti akan datang untuk mencari anak ini. Ketika saatnya tiba, apakah kamu ingin membunuhnya juga? Zhao Sui berani mengurus sesuatu,
bahkan jika dia membunuhnya. Zhao Wutian berkata dengan dingin, namun, jangan khawatir, saya telah mengalihkan perhatian Zhao Sui dari metode ini, dan tidak mungkin baginya untuk datang. Selama kita bertindak cukup cepat, kita bisa membunuh anak ini terlebih dahulu. Ketika Zhao Sui datang, sudah terlambat, dan dia tidak bisa menyelamatkan siapapun. Petik 2. Pertempuran di bawah pada saat ini membuat mereka sangat tidak senang. Formasi Saint Rune Ling Xiao bekerja sama dengan alam yang sangat beracun. Oleh karena itu, Kaisar Zun setengah langkah tidak dapat menggunakan kekuatan tempur aslinya sama sekali. Kaisar Zun setengah langkah lainnya dibunuh oleh Hua Gu dan Hai Tangxin. Tapi Ling Xiao menelannya dan meningkatkan kultivasinya. 8 kali lipat Xiao Cheng di alam pil ilahi. Setelah meningkatkan kekuatan tempurnya, Ling Xiao juga menjadi lebih kejam. Pada saat tertentu, panci ajaib tiba-tiba terbuka. Kaisar Kuasi setengah langkah tertangkap basah, dan terbungkus kabut beracun hijau di dalam pot ajaib. Terdengar jeritan menjerit, kekuatan Ling Xiao tidak memaafkan. Dia langsung mengorbankan menara naga leluhur dan menghancurkannya. Ledakan, Kaisar bermartabat setengah langkah, tiba-tiba tidak tahan dengan kekuatan pukulan ini, dan dihancurkan sampai mati di tempat. Dengan cara ini, hanya ada 8 dari 12 orang yang tersisa. Hal yang paling menakutkan adalah Ling Xiao menjadi semakin berani. Melahap, Ling Xiao menelan esensi energi Kaisar Semu selama setengah langkah, dan kali ini tidak ada terobosan. Tetapi saya dapat merasakan bahwa lautan budidaya telah meningkat pesat. Pintu luar angkasa. Ling Xiao tiba-tiba membuka pintu luar angkasa. Seketika tiba di belakang salah satu Kaisar Zun setengah langkah. Berhenti. Waktu setengah langkah Zundi tiba-tiba berhenti. Ling Xiao berubah menjadi rubah iblis berekor 9, dan cakar tajamnya langsung meremas jantung lawan. Bagaimanapun, setengah-setengah Kaisar masih fana. Meskipun bisa terlahir kembali dengan anggota badan yang terputus, tetapi jantungnya terjepit dan pecah, dan tidak akan bertahan. Melahap, dia menelan Kaisar Kuasi setengah langkah lainnya. Basis kultivasi Ling Xiao ditingkatkan lagi. Mencapai kecakapan 8 kali lipat dari ranah pil dewa. Kekuatan tempur yang lebih kuat. Melihat bahwa Ling Xiao sangat menakutkan, Kaisar Semu setengah langkah lainnya tidak berani mendekatinya. Ada begitu banyak harta di tubuh Ling Xiao. Buat mereka tidak mungkin dijaga. Dalam kehampaan, lelaki tua Ling Tianzong tiba-tiba tersenyum. Untung, itu sebenarnya menara naga leluhur. Saya tidak menyangka akan ada hal seperti itu di tempat yang rusak seperti Fulong Sensu. Ini milikku. Petik 2. Menara Zulong adalah sebuah legenda. Belum lagi Kaisar Semu, bahkan jika Kaisar yang sebenarnya mendapatkannya, itu akan jarang terjadi. Kalian berdua dengarkan, aku ingin membuka susunan teleportasi, tapi aku ingin kamu menutupinya. Meskipun setengah langkah ini bukan masalah besar, tapi saya curiga pihak lain akan memiliki kehadiran yang lebih kuat yang mengintip. Saya selalu merasa bahwa seseorang sedang menatap kita. Petik 2. Ling Xiao berbisik diam-diam saat bertarung. Kaisar setengah langkah biasa ini tidak lagi menjadi ancaman bagi Ling Xiao. Dengan peningkatan terus-menerus dari tingkat kultivasinya, Kaisar Kuasi setengah langkah ini menjadi lebih buruk. Terlebih lagi, ada orang untuk membantu. Ide Ling Xiao sederhana, dia tidak ingin Hua Gu dan Hai Tangxin melihat Xiao Hong. Karena itu, saya berencana untuk membiarkan kedua orang ini pergi dulu. Kemudian, bersihkan berombak ini. Oke, kami akan membantumu menunda. Hua Gu dan Hai Tang mengangguk. Setelah itu, Ling Xiao melepaskan rubah iblis berekor 9, orang bijak bela diri kuno, ratu semut kuno, dewa bermata 100, dan naga hitam penghancur untuk membantu mereka bertarung. Meskipun karena darah yang tercecer, efektivitas tempurnya menurun, tetapi jumlahnya besar dan dapat bertahan untuk sementara waktu. Ling Xiao mulai mengatur susunan teleportasi. Mereka ingin melarikan diri. Dalam kehampaan, lelaki tua Ling Tianzong tiba-tiba berkata, Zhao Wutian, kirim seseorang untuk menghentikannya. Jernih. Zhao Wutian mengangguk dan menatap Kaisar Semu dan berkata, Zhao Chan, kamu pergi dan bunuh mereka, dan lakukan pertarungan cepat. Zhao Chan adalah seorang wanita. Kaisar Kuasi wanita. Hanya ada satu tingkat basis kultivasi Kaisar Semu. Tapi di mata semua orang, kuasa Kaisar tingkat pertama, memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan prajurit manapun di bawah kuasa Kaisar. Kalian pergi, aku akan segera datang. Pada saat ini,
Ling Xiao telah menyelesaikan tata letak susunan teleportasi. Dia telah meninggalkan mata di atasnya. Titik koordinat tertinggal di kediaman. Dari sini, Anda dapat langsung mentransmisikan ke kediaman Lembah Dongsen. Setelah kembali, minta bantuan di Aken Zhao. Ling Xiao berteriak dan melemparkan tulang bunga dan hati Haitang ke dalam susunan teleportasi. Tapi dia tidak pergi. Sebaliknya, dia melihat ke langit dengan acuh tak acuh. Cahaya pedang yang sangat terang tiba-tiba mengundurkan diri. Tekanan yang mengerikan hampir langsung. Benar saja, itu adalah Kaisar Semu. Ling Xiao mengerutkan kening, dan segera menunjukkan cibiran, karena kamu tidak memainkan kartu sesuai dengan rutinitas, maka aku tidak bisa melakukannya. Tuan, apakah Anda ingin saya mengambil tindakan? Xiao Hong bertanya. Jangan khawatir, biarkan aku bersenang-senang dulu, biarkan aku bersenang-senang sebelum aku merasa cukup. Aku tidak ingin melepaskan kesempatan yang bagus untuk pelatihan. Ling Xiao menunjukkan senyum. Meskipun tekanan yang dibawa oleh Kaisar Semu yang mengerikan ini tidak ada bandingannya. Biarkan dia memiliki gelar yang dia tidak bisa bernapas. Dia tidak bisa melihat wajah lawan dengan jelas, dia hanya bisa melihat cahaya pedang yang sangat terang. Tampaknya mampu menembus segalanya. Zundi, itu mengerikan. Meski setengah langkah, Kaisar Zun sudah melangkah ke jajaran Kaisar dengan satu kaki. Tapi nyatanya, kesenjangannya sangat besar. Ini sama sekali bukan kelas. Karena garis keturunan Kaisar Semu akan langsung dipromosikan menjadi para dewa. Ini akan menghasilkan perubahan kualitatif. Jika kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu. Ling Xiao tersenyum, Yin dan Yang Saint Mark, alam semesta terbalik. Teknik Saint Mark adalah yang paling ajaib. Menjungkir balikkan dunia bukanlah hal yang mustahil. Pada saat itu, tubuh Ling Xiao tiba-tiba bertukar dengan salah satu kaisar setengah-setengah. Cahaya pedang yang menakutkan itu juga menikam Kaisar Semu setengah langkah pada saat yang bersamaan. Tidak ada waktu untuk mengubah trik. Bahkan terlambat untuk merekrut. Ling Xiao memeriksa waktu. Ini untuk membuat serangan Kaisar Zun tidak dapat diubah dengan cara apapun. Dari 12 Kaisar Semu setengah langkah, sekarang hanya ada 6 yang tersisa. Apa yang terjadi di sana? Seseorang sepertinya sedang berkelahi. Sungguh dampak yang mengerikan, ini adalah Kaisar Semu. Aku menggosok, apa yang terjadi? Mengapa Kaisar Sun bertarung? Dampak besar membuat banyak prajurit menyadari situasi di sini. Namun mereka sama sekali tidak berani datang untuk menyaksikan keseruan tersebut. Karena pertarungannya terlalu sengit. Dalam pertempuran Kaisar Semu, mereka mungkin terbunuh secara tidak sengaja jika mereka dekat satu sama lain. Tidak ada yang akan mengolok-olok hidupnya hanya untuk menonton kegembiraan. Sebelum Kaisar Zun bereaksi, Ling Xiao telah menelan esensi energi Kaisar Zun setengah langkah yang telah terbunuh. Sangat disayangkan bahwa masih belum ada peningkatan dalam kultivasi. Semakin tinggi basis kultivasi, semakin banyak esensi energi yang dibutuhkan. Tampaknya dibutuhkan beberapa lagi untuk menyelesaikannya. Anak ini luar biasa. Meskipun dia ingin membunuh Ling Xiao, lelaki tua Ling Tianzong harus mengagumi kelicikan Ling Xiao. Ada pola yang begitu suci. Zhao Wutian juga mengerutkan kening, karena kehebatannya, dia harus dibunuh, jika tidak, kita tidak akan memiliki buah yang baik untuk anak ini untuk tumbuh. Zhao Chan, apa yang kamu lakukan? Kamu adalah Kaisar Semu, tidak bisakah kamu membunuh limbah dari basis budidaya tingkat 8 ranah pil dewa? Zhao Wutian berkata dengan dingin. Wajah Zhao Chan berubah. Ya, pihak lain hanyalah basis budidaya lapisan ke-8 dari alam pil ilahi. Dia bisa membunuh secara alami. Membunuh. Setelah menerima perintah Zhao Wutian, Zhao Chan berubah menjadi cahaya pedang, dan sekali lagi menghantam Ling Xiao. Kali ini cahaya pedang bahkan lebih menyilaukan dari sebelumnya. Kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Dia juga ingin membuat keputusan cepat. Kalau tidak, itu akan terlalu memalukan. Mao, bisakah kamu membantu? Ling Xiao berkata tiba-tiba. Bisa, Mao mencicit. Meskipun saya tidak bisa berbicara, tetapi artinya sangat jelas. Tuan, biarkan aku melakukannya. Xiao Hong mengambil inisiatif untuk meminta pertengkaran. Tidak, jika kamu menembak, aku tidak perlu bermain. Bertarung dengan Zundi dapat meningkatkan pengalaman tempur saya. Jangan khawatir. Ketika Anda mengambil tindakan, saya akan mengasahnya terlebih dahulu. Petik 2. Ling Xiao adalah orang gila berkelahi. Saat menghadapi musuh yang kuat,
dia pasti akan melawan sebuah game, tidak peduli apakah dia bisa menang atau tidak. Kuncinya adalah meningkatkan diri Anda dalam pertempuran. Jika Anda dapat menjamin bahwa Anda tidak akan mati dalam pertempuran seperti itu, kemudian menghadapi prajurit sezaman, itu bahkan lebih oke. Inilah mengapa dia selalu tak terkalahkan. Mimpi musim semi dan musim gugur. Ini adalah keahlian Mau Mau. Tersebar dalam sekejap, semua orang di sekitar berada dalam mimpi. Bagi Zundi, itu juga berdampak. Serangan Zhao Chan itu diselesaikan dalam sekejap. Ling Xiao tersenyum sedikit, tetapi berbalik untuk membunuh kaisar setengah langkah itu. Telapak api setan ganda, kedua tangan meledak pada saat bersamaan. Itu meledak langsung pada 2,5 langkah kaisar kuasi. Keduanya terluka parah. Setelah itu, dia menghancurkannya dengan menara Zulong, menghancurkannya sampai mati. Kemudian ditelan, basis kultivasi akhirnya meningkat lagi. 8 pencapaian utama di alam Pil Divine. Dan Zundi setengah langkah lawan hanya memiliki 4 yang tersisa. Pada saat ini, Kaisar Zun Zhao Chan sudah bereaksi. Bagaimanapun, itu adalah Kaisar Semu. Mimpi Mau-Mau berdampak pada dirinya, tetapi waktu dampaknya terlalu singkat. Apa itu? Itu benar-benar bisa melepaskan alam mimpi yang direkrut Ling Sun Huang. Xiao Nan berseru. Performa Mau-Mau terlalu buruk. Orang tua Ling Tianzong tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan matanya tertuju pada Mau-Mau. Bergumam pada dirinya sendiri, tidak mungkin, apakah ini salah satu dari 12 binatang peri legendaris, Raja Mimpi? Karena mereka terlihat sangat mirip. Tentu saja, dia hanya melihatnya di klasik, jadi dia tidak yakin. Dan dikabarkan bahwa 12 binatang peri telah jatuh. Tidak mungkin untuk hidup. Apakah itu keturunan dari 12 binatang peri? Meski begitu, itu pasti tak ternilai harganya. Jika Anda bisa mendapatkannya, itu akan terlalu banyak. Ketika orang tua Ling Tianzong mempertimbangkan ini, Ling Xiao langsung membuka ranah ruang waktu. Prototipe alam ganda, sangat mahal, tetapi pada saat ini Ling Xiao tidak bisa terlalu peduli. Dia harus menjadi lebih kuat, jadi dia harus menelan semua kaisar setengah langkah itu. Di alam yang sangat beracun, 4,5 langkah kaisar kuasi yang tersisa telah banyak melemah. Pada saat ini, ranah ruang waktu dibuka, dan ranah dasar mereka tidak bisa lagi dihadapi. Mulai berantakan, bahkan Zhao Chan dipengaruhi oleh ranah waktu dan ruang. Ilusi Mau-Mau menyerang Zhao Chan lagi, dan Zhao Chan kewalahan karenanya. Tapi dia tidak bisa menahannya. Ilusi Mau-Mau sangat misterius. Dia tidak bisa melakukannya tanpa pertahanan. Sekali tertangkap, akan sangat berbahaya dan merepotkan. Ling Xiao memanfaatkan kesempatan ini. Keluarkan tombak naga Wandao. Gunakan teknik tombak tajam untuk membunuh 4,5 kaisar semu berturut-turut. Berturut-turut menelan. Yuan yang sebenarnya dikonsumsi juga dengan cepat pulih. Inilah manfaat menelan. Tidak hanya itu dapat membantunya meningkatkan kultivasinya, tetapi juga dapat membantunya memulihkan energi sejatinya dan memulihkan kekuatan fisiknya dalam pertempuran. Yang lain tidak memiliki alat yang bagus. Yah, mereka telah selesai membunuh, yang berikutnya adalah kamu. Ling Xiao merasa bahwa dengan bantuan kemampuan Mau-Mau, dia benar-benar bisa melawan Zhao Chan. Meskipun menang tidak mungkin, tapi Anda pasti bisa memainkan pertarungan yang bagus satu sama lain. Karena, menelan 4,5 langkah kaisar semu, meskipun basis budidaya tidak menerobos, kekuatan tempur masih meningkat sebesar 40%. Esensi sejati juga sepenuhnya dipulihkan. Ling Xiao memegang tombak naga Wandao, sekali lagi memecahkan seni tombak Dewa Perang, inkarnasi dari Dewa Perang yang perkasa. Mengandung kekuatan mendominasi, ditikam di Zhao Chan, kematian pengadilan. Ketika Zhao Chan melihat bahwa Ling Xiao berani bunuh diri, dia malu dan marah. Ini bukan untuk menganggapnya sebagai kaisar kuasi dengan serius. Seni tombak Dewa Perang bukanlah satu-satunya serangan. Sementara Ling Xiao menampilkan seni tombak Dewa Perang. Rubah iblis berekor 9, orang bijak bela diri kuno, ratu semut kuno, dewa 100 mata, dan naga hitam kehancuran juga pecah pada saat yang sama. Ling Xiao bahkan mengorbankan menara naga leluhur. Tanah impian dalam. Pada saat ini, Mau-Mau meluncurkan keterampilan mimpi yang lebih menakutkan. Untuk sementara, Zhao Chan berhenti bergerak. Dia menemukan bahwa jiwanya tampaknya terpenjara dalam kegelapan tanpa akhir. Robek, dia meraung, mencoba untuk menyingkirkan mimpi buruk ini. Esensi sebenarnya dari tubuhnya meledak dengan panik.
Kegelapan di sekitarnya bisa pecah kapan saja. Yang kuat adalah yang kuat, bahkan jika itu ilusi, dia bisa membebaskan diri dengan kekuatannya sendiri. Tapi saat ini, serangan Ling Xiao sudah tiba. Seni tombak Dewa Perang, sangat sombong, mampu membunuh setengah langkah kaisar dalam sedetik. Pada saat ini, itu juga mengandung kekuatan Tuan. Kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Seni tombak Dewa Perang langsung menembus pertahanan Zhao Chan. Pada saat yang sama, serangan kuat dari 5 dewa juga tiba. Pada akhirnya, Menara Zulong juga menabrak tubuh Zhao Chan dengan parah. Tapi Kaisar Kuasi adalah Kaisar Kuasi. Darah para dewa adalah darah para dewa. Dia benar-benar membentuk armor garis keturunan khusus di sekujur tubuhnya. Armor darah merah darah membungkus seluruh tubuhnya. Itu meminimalkan kerusakan yang dideritanya. Tapi meski begitu, menghadapi serangan terus-menerus, Zhao Chan masih tersingkir. Karena dia hanya bisa bertahan secara pasif, dia tidak bisa bertarung sama sekali. Di udara, Zhao Chan menyemburkan seteguk darah. Dia terluka. Dengan bantuan Mao Mao, Ling Xiao, seorang seniman bela diri dengan pencapaian besar ke-8 di alam pil ilahi, benar-benar melukai seorang kaisar semu. Meski hanya luka ringan, meskipun cedera ini bukan apa-apa bagi Zhao Chan. Tapi terluka adalah terluka. Zhao Chan pasti akan menjadi lelucon jika masalah ini disebarkan. Sangat sulit. Divine Bloodline Battle Armor, sangat sulit untuk ditembus. Ling Xiao mengerutkan kening. Efek serangannya tidak memuaskan. Anda tahu, tidak ada yang menelannya sekarang. Kaisar Kuasi terbunuh dalam setengah langkah. Seni tombak Dewa Perang dapat menghabiskan banyak esensi sejatinya. Tidak mampu untuk bermain. Dia buru-buru makan segenggam pil Qi. Bagaimanapun, tidak ada kekurangan pil, jadi gunakanlah dengan liar. Ling Xiao belum puas, tapi Zhao Chan sudah menjadi gila. Dia bermartabat dan kuasi kaisar. Meskipun hanya seorang kaisar semu. Tapi menghadapi seniman bela diri 8 kali lipat dari alam pil dewa, apakah dia benar-benar terluka? Dipukuli untuk terbang. Ini hanya rasa malu. Sial, aku ingin kamu mati. Zhao Chan gila dan meledak dengan semua kekuatan garis keturunannya. Menjelma sebagai naga berkaki 2. Itu mendorong angin kencang dan bergegas menuju Ling Xiao. Ini sudah menjadi kekuatan tempur terkuatnya. Tapi meski begitu, dia masih tidak bisa memanfaatkannya. Serangan mimpi mau-mau datang. Lagi, selain itu, ranah beracun dan ranah ruang waktu Ling Qiao. Zhao Chan sangat pasif. Kali ini, Ling Xiao mengumpulkan seni tombak Dewa Perang dengan kekuatan alam liar. Serangan yang lebih kuat dari sebelumnya pecah. Itu benar-benar menembus tubuh Zhao Chan. Meskipun cedera semacam ini masih merupakan cedera ringan baginya. Tapi cederanya lebih berat dari yang terakhir kali. Dia menjadi gila. Bagaimana? Itu semua monster aneh seperti bola bulu. Jika bukan karena pria kecil itu, bagaimana mungkin Ling Xiao menyakitinya? Dia benar-benar frustrasi, dia merasa bersemangat tetapi tidak bisa melakukannya, dan dia sangat tidak nyaman. Dia akan menyerang ketika mimpi mau-mau datang lagi. Hapus, kenapa datang lagi? Dia hampir muntah darah di seluruh. Pergi membantu. Zhao Wutian mengerutkan kening, dan memerintahkan kaisar lain di sampingnya. Orang ini memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi daripada Zhao Chan. Telah mencapai tingkat kaisar semu ganda. Satu pukulan, tiba-tiba ada guntur di langit. Serangan kekerasan melanda Ling Xiao. Ling Xiao tidak memiliki kesempatan untuk menyerang Zhao Chan sama sekali. Dia hampir mampu mengatasi kaisar semu. Tapi dua tidak mungkin, bahkan menambahkan berbulu tidak mungkin. Kecuali dia meminta Xiao Hong untuk membantu. Tapi ada banyak orang di sekitar menonton pertandingan. Jelas tidak pantas membiarkan Xiao Hong mengambil gambar di sini. Namun, dia sudah memikirkan ini sejak lama. Karena kamu ingin mati, aku akan membawamu ke kuburan yang sebenarnya. Ketika Ling Xiao baru saja mengatur susunan teleportasi, dia juga mengatur susunan teleportasi ke lubang batu Fulong. Membunuh orang-orang ini tidak akan diketahui orang lain. Memikirkan hal ini, dia membuka susunan teleportasi. Baru saja melompat, tanpa ragu sedikit pun. Dalam sekejap, mereka telah mencapai lubang batu Fulong, dan kemudian dengan sengaja melepaskan nafas mereka untuk menarik musuh-musuh itu. Ledakan, pukulan dalam kehampaan itu menghantam tanah. Tapi tidak ada yang terkena. Dia pergi ke Fulong Sikeng. Dalam kehampaan, Zhao Wutian sudah merasakan aura Ling Xiao muncul di Fulong Stone Pit.
Mengejar, beberapa Kaisar Zun terbang ke arah Fulong Shikeng. Kecepatannya sangat cepat, seolah-olah ruang telah dilipat dalam sekejap. Setelah beberapa saat, semua orang telah tiba 5 km di bawah lubang batu Fulong. Mereka akan turun, ini dalam masalah. Zhao Wutian mengerutkan kening. Apa artinya? Orang tua Ling Tianzong bertanya. Para pendahulu tidak tahu, lubang batu Fulong ini biasanya berbahaya di bawah 5.000 meter. Kaisar Kuasi bisa mati. Di bawah 10.000 meter, tidak ada rumput, dan Kaisar Semu akan mati. Petik 2. Zhao Wutian menjelaskan. Candaan, orang tua Ling Tianzong dengan jijik berkata, anak itu bisa turun dan keluar hidup-hidup, jadi bagaimana itu bisa berbahaya? Terlebih lagi, saya sudah merasakannya, dan tidak ada yang lebih dari arai hantu di bawah ini. Beberapa orang berpura-pura menjadi misterius. Kecuali anak itu, tidak ada makhluk lagi. Di mana itu berbahaya? Selain itu, dia tampaknya belum berada di bawah 10.000 meter. Petik 2. Zhao Wutian juga memikirkannya, meskipun dikatakan sebelumnya bahwa Kaisar Zun akan mati jika dia turun. Tapi tidak ada yang benar-benar bisa memastikannya. Kaisar Kuasi yang turun saja tidak keluar, bukan berarti dia sudah mati. Terlebih lagi, kali ini Ling Xiao dan yang lainnya kembali hidup. Mungkin lubang batu Fulong ini tidak begitu berbahaya lagi. Selain itu, tampaknya tidak ada yang perlu ditakuti dengan Ling Tianzong yang kuat ini menentang formasi. Orang tua ini adalah Kaisar Kuasi tingkat ke-6. Jika kamu tidak pergi, orang tua itu akan pergi duluan. Tidak ingin harta pada anak itu. Petik 2. Belum lagi bahayanya tidak dirasakan, bahkan jika dirasakan, lelaki tua itu berencana untuk berjuang keras. Dia menginginkan semua harta karun dan binatang peri di tubuh Ling Xiao. Dengan hal-hal itu, tidak hanya kekuatannya akan meningkat banyak, tetapi posisinya di Ling Tianzong akan banyak meningkat di masa depan. Mengapa tidak? Zhao Wutian mengerutkan kening, melihat Ling Tianzong tua yang pergi. Akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, tindak lanjuti, dengan begitu banyak dari kita, kita tidak percaya apa yang bisa terjadi. Zhao Wutian ingin menjilat Ling Tianzong. Jika Anda bahkan tidak berani mengambil risiko ini, itu akan sedikit terlalu memalukan. Beberapa orang dengan cepat turun ke jarak sekitar 5 km. Ada jaring laba-laba yang bagus di depan, semua orang tidak menganggapnya serius. Bagaimana jaring laba-laba biasa bisa melukai mereka? Tetapi pada saat ini, teriakan tiba-tiba datang. Untuk menunjukkan keberaniannya, tubuh Kaisar Zun Zhao yang bergegas ke depan dipotong. Angsa, dalam kehampaan, suara Ling Xiao terdengar. Seorang Kaisar Kuasi, menelan secara langsung. Basis kultivasi Ling Xiao mulai meroket. Dari pencapaian utama ke-8 dari ranah pil dewa, ke puncak, dan kemudian ke batas penyempurnaan. Ini telah mencapai titik di mana ia harus dikonsolidasikan. Ling Xiao menyuntikkan esensi energi yang tersisa ke dalam garis keturunan naga leluhur. Berniat untuk terus meningkatkan level garis keturunan. Meskipun dia sekarang sangat membutuhkan peningkatan dalam kultivasinya. Tapi Anda tidak bisa cemas karena ini. Semakin banyak waktunya, semakin Anda harus belajar mengendalikan emosi dan menenangkan diri. Hehe, sekelompok konselor, jangan berani turun. Ling Xiao melirik Kaisar Semu di atas kepalanya dan tersenyum. Hati-hati, jaring laba-laba ini tidak benar, itu mungkin semacam monster. Orang tua Ling Tianzong menamparkan telapak tangan. Jaring laba-laba terbakar, secara bertahap bakar bersih. Tetapi saat ini Ling Xiao sudah menghilang. Ling Xiao telah masuk di bawah 10.000 meter. Alasan kenapa aku harus ke sana karena formasi Sein Rune di tempat itu bisa digunakan. Terjebak orang-orang ini sepenuhnya. Jangan biarkan satupun dari mereka lolos. Orang tua Ling Tianzong dan Zhao Wutian dan yang lainnya segera muncul di ruang di bawah 10.000 meter. Di sini telah mencapai titik terdalam. Menginjak tanah membuat orang merasa nyaman. Lihat, itu hanya beberapa formasi Sein Rune yang rusak. Meskipun mereka tidak kecil, mereka masih tidak layak disebutkan kepada Kaisar. Anda tidak tahu apa yang Anda pikirkan selama ini, dan Anda tidak berani turun. Petik 2. Orang tua Ling Tianzong dengan jijik berkata. Zhao Wutian tidak berbicara. Dia selalu merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Desas-desus tentang Fulong Stone Kong telah diturunkan dari generasi ke generasi, dan itu tidak mungkin tanpa alasan. Tetapi jika dia memberitahu dia bahaya apa yang ada di dalamnya, dia tidak tahu. Aku hanya bisa berhenti berbicara.
Saat berikutnya, Ling Xiao tiba-tiba muncul. Hanya berdiri tidak jauh dari mereka. Dia tersenyum dan berkata, "Selamat datang semua orang di neraka. Nak, kamu menggunakan medan di sini untuk membunuh seorang kaisar kuasi kita, tetapi kamu tidak berpikir begitu, kamu bisa berurusan dengan kami." Itu sangat lucu. Petik 2. Orang tua Ling Tianzong dengan jijik berkata, dia bisa merasakan bahwa selain Ling Xiao, tidak ada nafas makhluk lain di sini. Jadi dia tidak khawatir sama sekali. Aku akan membunuh anak ini. Zhao Chan berinisiatif mengundang Ying. Itu terlalu memalukan sebelumnya, dia harus menemukan wajah untuk dirinya sendiri. Zhao Wutian mengangguk dan menatap dua kaisar semu lainnya di keluarga Zhao dan berkata, kamu hentikan retret anak itu, jangan biarkan dia melarikan diri lagi. Meskipun Zhao Chan mungkin tidak dapat membunuh Ling Xiao, tapi tidak ada salahnya membiarkan Zhao Chan mencobanya di tempat ini. Zhao Chan melepaskan aura horor, setelah pertempuran sebelumnya, dia benar-benar meningkat pesat. Penolakan terhadap mimpi juga menjadi lebih kuat. Jadi dia memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Ling Xiao, sayang sekali. Wah, aku tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan, apakah kamu pikir kita tidak akan berani bersembunyi di sini? Ini benar-benar konyol. Sekarang, saya akan mengirim Anda ke barat. Petik 2. Suara dingin terdengar, dan Zhao Chan tiba-tiba menusuk Ling Xiao dengan pedang. Ada energi pedang besar yang panjangnya ratusan meter, dan kekuatannya sangat sombong. Pedang ini akan menembus Ling Xiao. Namun, Ling Xiao berdiri di sana dan tidak bergerak. Ada senyum di matanya. Ini memberi Zhao Chan firasat buruk, tetapi saat ini panah itu ada di tali dan dia harus mengirimnya. Dia tidak bisa begitu takut sehingga dia bahkan tidak berani melakukannya karena sedikit spekulasi. Itu benar-benar memalukan. Suara mendesing. Baru saja, racun hijau keluar dari rambut Ling Xiao. Racun yang tampaknya tidak mencolok menghancurkan energi pedang raksasa dalam sekejap. Pedang Qi runtuh. Venom masih menembak ke depan ke target dan menunjuk ke arah Zhao Chan. Kecepatan racunnya terlalu cepat, mencapai kecepatan yang luar biasa. Bahkan Zhao Hutian dan yang lainnya sudah terlambat untuk berhenti. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Zhao Chan. Ledakan, racunnya, yang jelas-jelas hanya seukuran kuku jari, mengenai tubuh Zhao Chan, tapi itu seperti bola meriam yang menakutkan. Meledak secara langsung, seluruh tubuh Zhao Chan hancur berantakan. Tampaknya pikiran spiritual yang tersisa masih tidak percaya bahwa semua ini benar. Bloodline Battle Gear tidak ada artinya sebelum serangan ini. Semua pertahanannya seperti potongan tahu, yang mudah hancur. Akhirnya, pikiran spiritualnya menghilang dalam keengganan dan rasa sakit. Satu generasi kaisar kuasi jatuh. Ling Xiao berjalan sambil tersenyum. Itu menelan esensi energi Zhao Chan dan menyuntikkannya ke garis keturunan naga leluhur. Esensi energi Zundi benar-benar mengejutkan. Dalam sekejap, garis keturunan naga leluhur Ling Xiao dinaikkan ke tingkat kelima demigod. Long Yuan Ling Xiao punya satu lagi. Ini berarti kekuatan tempurnya telah meningkat lagi. Bagaimana bisa? Mustahil. Siapa ini? Orang tua Ling Tianzong, Zhao Hutian dan dua kaisar kuasi lainnya semuanya berubah drastis. Mereka tidak percaya bahwa ini adalah tangan Ling Xiao. Yang aneh adalah mereka tidak bisa merasakan nafas makhluk apapun. Kecuali, kekuatan penyerang ini jauh dilampaui oleh beberapa dari mereka, untuk mengisolasi mereka dari deteksi dan membuat mereka buta. Hehe, aku tidak ingin temanku melakukannya. Tapi tidak ada cara, kalian kuasi kaisar bergabung untuk membunuhku, bahkan jika aku memiliki orang yang berbakat, aku harus mati. Jadi, saya hanya bisa menemukan penyelamat. Petik 2. Ling Xiao tersenyum tipis, Ling Tianzong. Tut, ini benar-benar mengecewakan, mungkin karena keluhan antara aku dan Sean yang sia-sia. Apakah Anda akan membunuh saya? Bahkan berkolusi dengan keluarga Zhao. Ling Tianzong yang bermartabat benar-benar memalukan, untungnya, saya tidak bergabung dengan Anda, kalau tidak saya tidak tahu betapa saya menyesalinya. Petik 2. Diam, kamu, berani memfitnah Ling Tianzong. Xiao Nan memarahi dengan marah, apa jenismu? Huff, Ling Tianzong sedang melakukan sesuatu, dan bukan giliranmu bagi seorang junior untuk mengevaluasi di sana, kamu belum memiliki kualifikasi. Orang tua Ling Tianzong berkata dengan dingin. Hahaha, Ling Xiao tertawa keras dan berkata, benarkah? Aku khawatir kamu tidak akan bisa mengatakan hal seperti itu nanti. Segera,
dia menatap Zhao Wutian lagi, Patriark Zhao, apakah Anda tahu konsekuensi dari melakukan ini? Saya adalah orang yang menyimpan dendam. Membunuhmu di sini hari ini. Aku akan membunuhmu pria keluarga Zhao. Saya ingin semua orang tahu siapa yang telah Anda sakiti oleh Zhao Wutian. Petik 2. Wah, kamu terlalu sombong, hal macam apa yang berani kamu pura-pura membunuh kita semua. Bahkan jika Anda memiliki teman untuk membantu Anda. Tapi seberapa kuat teman itu tidak bisa menjadi lawan dari beberapa dari kita. Petik 2. Zhao Wutian berkata dengan muram. Kamu sepertinya berpikir bahwa jaring laba-laba yang baru saja muncul hanyalah sebuah kecelakaan, kan? Ling Xiao tersenyum dan berkata, ini benar-benar bodoh. Jika saya tidak memiliki kepercayaan penuh, bagaimana saya bisa membawa Anda ke sini? Teman saya tidak cocok untuk memotret di luar. Di sini lebih aman. Petik 2. Jangan dengarkan dia omong kosong, anak ini terlibat dalam taktik psikologis. Mari kita bertindak bersama, tidak peduli siapa itu, berani membantu anak ini dan membunuh bersama. Dalam hati mereka, seberapa kuat prajurit yang bisa muncul di Fulong Sensu. Yang terkuat tanpa lewat hanyalah Kaisar Semu 6 kali lipat. Kaisar Kuasi 6 kali lipat, tidak memenuhi syarat untuk menghancurkan mereka. Adapun pembunuhan kedua Zhao Chan, tidak ada yang mengejutkan. Zhao Chan tidak lebih dari seorang Kaisar Kuasi, dan itu normal untuk dibunuh oleh Paku. Bagus, Zhao Wutian mengangguk. Keluarga Zhao-nya telah kehilangan 2 Kaisar Semu hari ini, yang tidak diragukan lagi hanya kerugian besar bagi keluarga Zhao. Bagaimana dia bisa berhenti di sini? Jika Anda tidak membunuh Ling Xiao, akan terlalu salah untuk mendapatkan beberapa manfaat dari Ling Xiao. Hampir pada saat yang sama, 4 Kaisar Semu membunuh Ling Xiao. 1 Kaisar Kuasi 6 kali lipat, 1 Kaisar Kuasi 4 kali lipat, dan 2 Kaisar Kuasi lipat ganda. Kekuatan mereka lebih menakutkan daripada Dewa Naga Agung. Pada saat yang sama menembak ke arah Ling Xiao. Bahkan jika Ling Xiao memiliki 10 nyawa, dia tidak akan cukup untuk mati. Tapi Ling Xiao berdiri di sana, seolah-olah tidak ada yang terjadi, dengan senyum menghina di sudut mulutnya. Tiba-tiba, jaring laba-laba besar muncul di depan Ling Xiao. 4 Kaisar Kuasi tidak punya waktu untuk berhenti. Orang tua Ling Tianzong dan Zhao Wutian bereaksi lebih cepat. Sebuah serangan kuat diluncurkan dalam upaya untuk mengalahkan jaring laba-laba. Tapi 2 lainnya tidak bisa melakukannya. Langsung memukul jaring laba-laba. Tubuh itu terkoyak dalam sekejap. Ling Xiao dengan indah menelan esensi energi dari keduanya. Itu secara langsung meningkatkan garis keturunan menara jiwa dari Demigod Grade 4 ke Demigod Grade 6. Peningkatan seperti lompatan. Ini memang esensi energi Zundi, sangat bergizi. Pikirkan tentang itu, Zundi yang terburuk juga adalah darah para dewa. Garis keturunan dari peringkat setengah Dewa Neraka Ling Qiao secara alami memiliki efek nutrisi yang sangat besar. Pada saat ini, Xiao Hong muncul. Laba-laba besar berwarna merah darah. Mata majemuk aneh itu tertuju pada 2 orang yang tersisa. Adapun Xiao Nan itu, dia sangat takut sehingga dia menghancurkan jimat ajaib di tangannya dan melarikan diri, karena dia menyadari masalah yang mengerikan. Hari ini, tidak ada Kaisar Semu yang bisa membunuh Ling Xiao. Tanpa diduga, di lubang batu Fulong ini, akan ada monster mengerikan yang membantu Ling Xiao. Dia ingin melapor kembali untuk memindahkan tentara penyelamat. Ling Xiao mengabaikan Xiao Nan. Ini hanya sebuah potongan, dan dia tidak bisa menahannya. Jenius semacam ini memiliki sesuatu untuk dihindari. Tapi 2 Kaisar Semu ini jelas tidak. Zundi, begitu kuat, siapa yang mengira bahwa dia akan menghadapi bahaya seperti itu? Jadi tidak mungkin untuk menyiapkan barang-barang penyelamat semacam itu. Apa ini? Melihat laba-laba besar setinggi ratusan meter di depan mereka, lelaki tua Ling Tianzong dan Zhao Wutian terkejut. Ini, Ratu Laba-Laba Abadi. Orang tua Ling Tianzong tercengang. Saya melihat sesuatu seperti Raja Mimpi sebelumnya. Sekarang aku melihat Ratu Undead lagi. Ini semua keberadaan di antara 12 binatang peri. Apa sih lubang batu Fulong ini? Mengapa Ratu Laba-Laba Abadi ini mendengarkan Ling Xiao lagi? Dia bingung, terkejut, takut juga, membunuh. Xiao Hong membuat suara dingin, dan membuka mulutnya untuk menyemburkan 2 racun yang menakutkan, langsung ke utusan ilahi Ling Tianzong dan Zhao Wutian. Keduanya telah melihat kengerian racun ini, siapa yang berani menolak? Darah meledak, Zhao Wutian langsung mengeluarkan darah,
mencoba melarikan diri dari kejaran racun. Menjelma sebagai naga terbang dengan 2 kaki dan terbang ke arah luar. Pada saat ini, pertempuran telah menjadi pilihan yang mustahil. Yang harus mereka lakukan hanyalah melarikan diri. Melarikan diri dari tempat yang menakutkan ini sesegera mungkin. Utusan surgawi Ling Tianzong juga membuat pilihan yang sama. Kekuatan garis keturunan meledak dan melarikan diri ke kejauhan. Karena Anda tidak mampu menghadapi musuh, maka larilah. Namun, di tanah, garis besar bersinar terang. Tiba-tiba, dinding cahaya besar terbentuk, menghalangi jalan mereka berdua. Keduanya menabrak dinding ringan dan bangkit kembali. Dalam kepanikan, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menahan racun. Hancurkan untukku. Zhao Wutian meraung, dan cakar naga besar itu melepaskan jejak telapak tangan yang menakutkan, meledak di setetes racun. Namun, pada saat berikutnya, dia menemukan bahwa situasinya tidak baik. Pukulan kekuatan penuhnya dengan mudah dihancurkan oleh racun. Racun terus terbang. Dia berada di depan Zhao Wutian dalam sekejap, dan Zhao Wutian bahkan tidak bisa bersembunyi. Meluangkan, Zhao Wutian berteriak ngeri. Tadi dia ketakutan. Dia tidak ingin mati. Dia masih sangat muda. Dia telah mencapai apa dia hari ini. Dia tidak ingin mati. Dia tidak ingin mati. Dia menggunakan semua kekuatan tubuhnya untuk bertahan. Saya berharap setidaknya hidup saya bisa diselamatkan. Tapi semua hanya sia-sia. Di bawah racun yang menakutkan, pertahanan Zhao Wutian tampaknya tidak ada. Itu ditembus dalam sekejap. Tidak, Zhao Wutian menjerit histeris. Meskipun tidak meledak secara langsung seperti Zhao Chan. Tapi racunnya sudah menutupi seluruh tubuhnya dalam sekejap, dia memutar kesakitan, dan mengeluarkan raungan yang mengerikan. Lepaskan aku, selama kau mengampuniku, aku bisa menjadi banteng dan kuda untukmu. Ya, selama kamu setuju menjadi tungganganku, aku akan membiarkanmu tidak mati. Ling Xiao berkata sambil tersenyum. Dia tidak dapat meningkatkan basis kultivasinya sekarang, dan level garis keturunannya tidak dapat ditingkatkan untuk sementara. Jadi bahkan jika esensi energi orang ini tertelan, itu sia-sia. Akan lebih baik untuk mengendalikan orang ini untuk menjadi tunggangannya. Tunggangan kuasi kaisar 4 kali lipat menarik untuk dipikirkan. Selain itu, mengendalikan orang ini sama dengan mengendalikan keluarga Zhao. Di masa depan, saya akan memiliki hak untuk berbicara di lembah Dongxian. Aku berjanji, aku berjanji. Zhao Wutian berteriak lagi dan lagi. Tidak apa-apa untuk hanya setuju, saya minum pil ini. Ling Xiao mengeluarkan pil dan tersenyum, aku tidak akan berbohong padamu. Ini adalah pil pengontrol jiwa. Selama kamu setia padaku dan tidak memiliki 2 hati, benda ini secara alami tidak akan membahayakan. Sebaliknya, itu akan meningkatkan kecepatan kultivasi Anda. Tetapi jika Anda berani mengkhianati saya, jiwa Anda akan segera hancur. Petik 2. Zhao Wutian tidak mau makan. Tapi apakah dia punya pilihan? Jika dia tidak makan, dia harus mati sekarang. Saya makan. Zhao Wutian membuat pilihan yang sulit dan menelan pil itu. Dengan memalukan berubah menjadi naga terbang berkaki 2, dan menjadi tunggangan Ling Xiao. Hahaha, gunung ini bagus, aku menyukainya. Ling Xiao tersenyum dan melihat utusan ilahi Ling Tianzong. Situasi pelayan itu saat ini tidak berbeda dengan Zhao Wutian. Itu juga diracuni di mana-mana, dan tidak mungkin untuk bertarung bahkan untuk bertarung. Berbaring di racun, berjuang mati-matian. Lepaskan aku, aku Ling Tianzong bisa memberimu lebih banyak manfaat. Orang tua Ling Tianzong menangis. Sayang sekali, aku sudah punya tunggangan, aku tidak membutuhkanmu lagi, dan kamu terlalu kuat untuk dikendalikan. Lebih baik aku membunuhmu. Petik 2. Ling Xiao mencibir, memberi perintah kepada Xiao Hong. Xiao Hong langsung menjerat lelaki tua Ling Tianzong dengan jaring laba-laba. Ini seperti kepompong ulat sutra. Ling Xiao melemparkannya ke menara Zulong. Tidak tersedia untuk sementara, namun bukan berarti tidak bisa digunakan di kemudian hari. Tunggu sampai kultivasinya hampir terkonsolidasi sebelum melahapnya. Itu pasti peningkatan yang luar biasa lagi pula, ini adalah kaisar semu 6 kali lipat. Pada saat ini, Xiao Nan sudah melarikan diri dari lembah abadi timur. Melalui senjata ajaib di tangannya, dia menghubungi orang-orang Ling Tianzong. Biarkan mereka dengan cepat mengirim bala bantuan. Sial, tempat yang mengerikan, ada monster yang begitu kuat di dalamnya. Anak Ling Xiao tidak tahu metode apa yang dia gunakan,
tapi dia masih bisa mengendalikannya. Ini merepotkan. Diaken Liu mungkin lebih beruntung. Aku harus lari. Petik 2. Apa yang menurutnya sangat sederhana. Tidak mungkin untuk tidak membunuh Ling Xiao. Lebih banyak ahli dari Ling Tianzong harus datang ke Fulong Shikeng untuk mengerahkan pertahanan. Cegah Ling Xiao melarikan diri. Di dalam lubang batu Fulong, Ling Xiao mengerutkan kening. Xiao Nan pasti akan memberitahu orang-orang Ling Tianzong ketika dia melarikan diri. Pasti akan ada master yang datang. Jika Zhao Xiongzundi datang, bahkan Xiao Hong tidak akan bisa melakukannya dengan baik. Jadi, tinggalkan sebanyak mungkin. Memikirkan hal ini, dia meninggalkan lubang batu Fulong dan datang ke lembah Dongxian. Pada saat ini, Huagu dan Hai Tangxin sedang memimpin Zhao Sui untuk mencarinya. Hanya setelah melihatnya kembali, aku merasa lega. Jadi apa yang terjadi? Zhao Sui bertanya. Dia masih sangat peduli dengan Ling Xiao. Senior, lebih baik tahu lebih sedikit, atau itu tidak akan ada gunanya bagimu. Berkat perhatianmu akhir-akhir ini, aku harus pergi. Kata Ling Xiao, tapi kapal perangnya belum siap. Kata Zhao Sui, sudah terlambat, biarkan mereka berdua menunggu. Aku harus mengambil langkah dulu dan kembali ke Pulau Zulong. Sendirian, kata Ling Xiao, yah, karena kamu mengatakan itu, aku tidak akan bertanya lagi. Hanya saja pergi ke Pulau Zulong sangat berbahaya. Kamu harus berhati-hati. Zhao Sui tidak berhenti. Dia tahu bahwa Ling Xiao mungkin dalam masalah dan tidak ingin menyakitinya. 2. Selamat tinggal. Setelah Ling Xiao mengucapkan selamat tinggal pada Hai Tangxin dan Huagu, dia pergi dengan naga terbang berkaki 2. Orang ini, masa depan tidak terbatas. Huagu tersenyum. Ya, aku masih bisa bertahan dikepung oleh Kaisar Sun. Sesuatu pasti telah terjadi. Sungguh mengagumkan. Zhao Sui menghela nafas. Terbang sendiri secara alami membutuhkan lebih banyak waktu daripada kapal. Dari lembah Dongxian ke Pulau Zulong, dibutuhkan waktu kurang dari sebulan perjalanan. Dalam sekejap, 10 hari berlalu. Selama periode ini, Ling Xiao berada di jalan sambil mengkonsolidasikan basis kultivasinya. Akhirnya pada hari ini, basis kultivasi terkonsolidasi dengan sempurna. Dia mengeluarkan tubuh Ling Tianzong yang lama. Mulai menelan, untuk terus meningkatkan basis budidaya. Kembali kali ini, perlu untuk menyelesaikan urusan Kaisar Dewa Naga. Basis kultivasi tidak cukup, tidak sama sekali. Kebetulan ada Kaisar Kuasi setengah langkah ini. Tidak perlu untuk apa-apa, hanya 1 hari kemudian, tingkat kultivasi Ling Xiao menembus ke 9 lapisan alam pil ilahi. Tapi itu tidak berhenti. Esensi energi dari Kaisar Semu 6 kali lipat terlalu banyak. Divine Pil Realm 9 lapisan Xiao Cheng. Ahli, Da Cheng, puncak, penyempurnaan. Dia tidak berhenti sampai dia dipromosikan ke tingkat ke-9 dari alam pil Divine dan menyelesaikan kultivasinya. Pada saat ini, kekuatan tempur Ling Xiao telah jauh melampaui sebagian besar Kaisar setengah langkah, belum lagi penyelesaian ranah pil dewa. Bahkan jika itu tak terkalahkan di bawah Kaisar Semu, itu agak berlebihan. Tapi itu hampir sampai. Kecuali Kaisar Zun setengah langkah sangat mempesona, itu benar-benar tidak ada apa-apa di depannya. Ketika menelan selesai, Ling Xiao melanjutkan perjalanannya. Masih bergegas di jalan sambil mengkonsolidasikan basis kultivasi. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. Basis budidaya telah sepenuhnya dikonsolidasikan. Tingkat garis darah juga stabil. Garis keturunan para dewa, semi-dewa peringkat 6. Garis darah artefak Soul Tower, semi-dewa peringkat 6. Garis keturunan naga leluhur, demigod level 5. Jika ini dikatakan, itu pasti menakuti banyak orang sampai mati. Karena selain Zhenwu Shenzhou, di seluruh alam naga leluhur, tampaknya tidak ada jenius yang dapat menaikkan garis keturunan ke atas peringkat semi-ilahi. Di manakah itu? Suatu hari, Ling Xiao datang ke sebuah pulau. Pulau ini jauh lebih besar dari Pulau Zulong. Ada sebuah kota di dekatnya, yang ukurannya sebanding dengan kota Kaisar. Sangat makmur, tapi yang paling mengejutkannya adalah bahwa di kota ini, ada begitu banyak aura kuasa Kaisar. Meskipun Kaisar Zun setengah langkah tidak jarang di 36 pulau besar dan benua Fulong. Jumlahnya sangat besar, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu berjalan di mana-mana. Tapi pulau ini jelas bukan pulau besar. Ada begitu banyak Kaisar setengah langkah. Ini sedikit tidak biasa. Saya selalu merasa bahwa sesuatu akan terjadi. Jadi dia memasuki kota,
menemukan sebuah restoran dan duduk. Untuk menanyakan tentang berita, paling cocok di sini. Benar saja, tidak lama setelah duduk, dia mendengar seseorang berbicara. Mengapa ada begitu banyak master di kota baru-baru ini? Apakah kamu tidak tahu? Itu semua untuk transformasi dewa. Transformasi Tuhan. Apa itu? Pada pandangan pertama, kamu adalah orang asing. Kamu harus tahu bahwa jika seorang pejuang ingin dipromosikan menjadi kaisar semu, darahnya harus dibangkitkan sebagai dewa. Secara umum, selama tingkat garis keturunan Zundi setengah langkah mencapai peringkat semi-ilahi, kemungkinan kebangkitan garis keturunan peringkat dewa di masa depan lebih dari 50%. Tapi masih banyak orang yang gagal. Belum lagi ini, singkatnya, Anda harus tahu bahwa dalam setengah langkah, kebangkitan garis keturunan adalah kunci untuk promosi kaisar semu menjadi kaisar semu. Dan teknik transformasi dewa itu memiliki ciri khas, yaitu dapat secara langsung mengubah darah prajurit menjadi darah para dewa. Tentu saja, itu tidak permanen. Ini bersifat sementara, tetapi dengan hal ini, menjadi tak terelakkan bahwa kaisar kuasi setengah langkah hampir dipromosikan menjadi kaisar kuasi. Hal yang paling kuat adalah bahwa para pejuang di bawah kaisar semu telah memperoleh teknik transformasi magis. Setelah berlatih, Anda dapat memperkuat kekuatan garis keturunan. Anda dapat mengembangkan garis keturunan Anda menjadi produk dewa dalam pertempuran. Meskipun durasinya tidak lama, itu menjadi kunci tantangan setengah langkah kaisar semu ke kaisar semu. Petik 2. Banteng seperti itu. Tidak heran aku melihat banyak kaisar kuasi setengah langkah muncul di jalan. Ternyata mereka semua untuk teknik sihir magis. Ya, saya tidak tahu apakah kita bisa mendapatkannya. Ling Xiao mendengar semua ini di telinganya. Tidak bisa membantu tetapi ekstasi. Jika dia tidak menerobos kaisar semu, akan sulit untuk mempromosikan level garis keturunan kepada para dewa. Tetapi jika dia memiliki teknik transformasi ilahi ini, bahkan jika itu hanya di alam Pil Divine, dia masih akan mampu bersaing dengan kaisar agung dewa naga tingkat semu. Selain itu, hal ini juga dapat memastikan bahwa kaisar kuasi setengah langkah pasti akan dipromosikan menjadi kaisar kuasi. Ini sebanding dengan artefak. Kuncinya adalah dia adalah teknik rahasia, bukan ramuan. Dengan kata lain, lebih dari satu orang dapat menggunakannya. Jika saya tinggal di Kekaisaran Tuan mulai sekarang, saya tidak tahu berapa banyak kaisar semu yang akan dibudidayakan. Anda tahu, hampir 90% dari kaisar semu setengah langkah akhirnya terjebak di tautan ini. Masalah-masalah ini dapat diselesaikan sepenuhnya dengan teknik sihir tunggal. Ini jelas merupakan kitab suci. Kamu harus mendapatkan benda ini, bahkan jika itu hanya rumor, kamu harus mencobanya. Ling Xiao sangat ingin bergegas, tetapi saat ini dia tinggal di kota dan menemukan penginapan untuk tinggal langsung. Pada hari yang sama, dia menanyakan sebuah pesan. Dikatakan bahwa itu adalah sebuah danau yang berjarak kurang dari 100 mil dari kota, yang disebut Danau Monster Laut, tempat para ahli yang melihatnya berkumpul. Karena transformasi dewa kemungkinan akan muncul di sana, Ling Xiao tidak berhenti, dan langsung pergi ke Danau Monster Laut. Danau di sini dalam, sangat besar. Danau besar itu ternyata berwarna merah darah, memberikan perasaan yang sangat menakutkan. Di sekitar Danau Monster Laut semuanya prajurit padat, seperti semut yang bertebaran di dalamnya. Orang-orang ini semua ada di sini untuk transformasi para dewa. Setelah semua, harta seperti itu, sama sekali tidak mungkin untuk mengatakan bahwa itu tidak menggoda. Ling Xiao membuka mata Tai Chi dan mencarinya di dekatnya. Setelah beberapa saat, dia datang ke tempat terpencil. Berpikir bahwa tidak ada yang mencarinya di sini, dia akan mencarinya, mungkin dia akan dapat menemukan petunjuk. Lagi pula, ada terlalu sedikit kecerdasan sekarang. Namun, begitu dia mendarat, dia dikelilingi oleh orang lain. Lebih dari selusin sosok mengepung Ling Xiao. Orang-orang ini pada pandangan pertama adalah tukang reparasi iblis. Kekuatannya tidak buruk, tapi di mata Ling Xiao hari ini, itu benar-benar tidak layak disebut. Apa yang ingin kamu lakukan? Ling Xiao bertanya dengan ringan. Naga terbang berkaki dua itu berdiri di samping, dan memandang orang-orang di sisi yang berlawanan dengan acuh tak acuh. Saya tidak tahu apa yang saya pikirkan, mungkin itu penghinaan. Hei, apa yang kamu lakukan? Melihat kami, tidakkah kamu tahu harus berbuat apa? Berikan semua yang kamu miliki. Ya, kami dirampok. Anda berani memikirkan keajaiban Tuhan dalam bentuk apapun,
belum lagi keajaiban Tuhan tidak ada, bahkan jika Anda memilikinya, apakah Anda memenuhi syarat untuk mendapatkannya? Petik 2. Pemimpin itu mencibir. Oke, jangan bicara omong kosong, kita merampok kekayaan dan bukan kehidupan, menyerahkan barang-barang untuk keluar. Jika tidak, hidup Anda tidak akan terjamin. Petik 2. Pergi, selagi aku tidak marah, kamu masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Ling Xiao berkata dengan ringan. Beberapa seniman bela diri dengan kultivasi sempurna di alam Pil Divine berani menghalangi jalannya, yang benar-benar terlalu lama. Hehe, anak ini berani mengancam kita, dia benar-benar mencari kematian. Salah satu dari mereka berjalan menuju Ling Xiao dengan tatapan dingin di matanya. Aku sudah memberimu kesempatan untuk sesuatu yang keras kepala, jika kamu tidak menghargainya, jangan salahkan aku. Kilatan cahaya dingin melintas di mata Ling Xiao. Dalam hal ini, dia tidak pernah berbelas kasih. Hei, siapa yang keras kepala itu? Awalnya berencana untuk membiarkan anakmu pergi, tetapi jika kamu tidak bekerja sama, maka matilah. Orang yang berjalan menuju Ling Xiao menunjukkan senyum ganas. Tiba-tiba, dia meninju Ling Xiao. Angin tinju melolong, seperti meteorit yang jatuh dari langit. Alam Pil Ilahi adalah seniman bela diri 6 tingkat, dan kekuatannya tidak lemah. Sangat disayangkan, dibandingkan dengan Ling Xiao sekarang, dia bahkan tidak pantas Long Yuan digunakan oleh Ling Xiao. Mati, Ling Xiao melirik acuh tak acuh, lalu mengulurkan telapak tangannya. Kekuatan melahap yang mengerikan tiba-tiba terbuka, bahkan menelan orang itu hidup-hidup. Meskipun esensi energi dari seniman bela diri yang sempurna dari alam Pil Dewa tidak terlalu banyak untuk Ling Xiao sekarang. Kaisar Semu setengah langkah tidak terlalu banyak. Tapi satu hal adalah satu hal. Ling Xiao tidak akan membiarkannya pergi. Kultivasinya sekarang telah dikonsolidasikan dengan sempurna dalam penyempurnaan 9 lapisan alam Pil Ilahi. Sudah dapat mulai meningkatkan basis perbaikan. Sangat nyaman untuk menyuntikkan esensi energi ini ke lautan perbaikan. Tidak, seru prajurit itu, ingin membebaskan diri. Namun, lengan Ling Xiao digenggam erat, dan dia tidak bergerak. Dia benar-benar ketakutan kali ini. Baru sekarang aku menyadari betapa menakutkannya Ling Xiao. Bantu aku, selamatkan aku. Pria itu berteriak ngeri. Jika itu adalah seseorang, dia pasti akan mati hari ini. Tapi untungnya, dia masih punya teman. Bunuh. Pada saat ini, 2 orang lagi menerkam Ling Xiao dari kedua sisi secara bersamaan. Senjata menyala di tangannya. Mereka semua menggunakan pedang. Ini jelas untuk mengepung Wei dan menyelamatkan Zhao, menyerang Ling Xiao, sehingga Ling Xiao tidak punya waktu untuk berurusan dengan orang lain. Ling Xiao tersenyum menghina, hanya berdiri di sana, tidak bergerak. Biarkan senjata keduanya menebasnya. Ding, kapan? Tidak bisa masuk, tidak bisa dipotong juga. Sebaliknya, senjatanya belum diserap. Tangan itu juga ditangkap oleh senjata. Tidak dapat membebaskan diri. Melahap, Ling Xiao menelan esensi energi dari 3 orang pada saat yang sama. Karena garis keturunan naga leluhur telah dipromosikan menjadi keterampilan bela diri setengah dewa, efek menelan bahkan lebih menakutkan. Pada saat ini, prajurit pertama yang ditelan telah benar-benar tersedot. Dia benar-benar kehilangan napas. Ketika orang lain melihat adegan ini, mereka ingin menyelamatkan, tetapi mereka sangat takut sehingga mereka tidak berani mendekat. Akibatnya, 2 lainnya ditelan segera setelah ditunda. Hanya dalam beberapa saat, 3 seniman bela diri yang sempurna dari alam Pil Ilahi dengan mudah dibunuh oleh Ling Xiao. Ketika orang lain melihat situasi ini, mereka tahu itu tidak baik. Lari, lari. Ini adalah tunggul yang keras. Mereka berteriak ngeri dan melarikan diri. Sayang sekali, ranah ruang waktu Ling Xiao tiba-tiba terbuka. Orang-orang yang tersisa semuanya terjebak di lapangan. Tapi untuk sesaat, selusin orang semuanya dibunuh oleh Ling Xiao. Semua esensi energi ditelan. Namun, masih belum ada terobosan dalam kultivasinya. Terlalu sulit ini juga, akan menyenangkan untuk membunuh kaisar kuasi lainnya. Hanya saja Zundi sangat mudah ditemukan. Setidaknya setelah dia datang ke sini, dia belum melihat kaisar semu. Yang terkuat tidak lebih dari Zundi setengah langkah. Setelah menerima cincin penyimpanan selusin orang, Ling Xiao pergi. Saya mencari di sekitar dan tidak menemukan tempat khusus, jadi saya hanya menemukan tempat untuk beristirahat. Saya berencana untuk melihat keuntungan saya baru-baru ini. Bunuh Ling Tianzong tua dan yang lainnya. Ada lebih dari selusin orang,
dan dia tidak memeriksa cincin penyimpanan. Mungkin akan ada hal-hal baik di dalamnya. Orang tua Ling Tianzong benar-benar kaya, layak menjadi kaisar semu, dan ada jutaan batu suci saja. Ada juga hal-hal seperti cheat, prajurit roh dan sebagainya. Meskipun Ling Xiao untuk sementara tidak digunakan, itu dapat digunakan untuk memperkuat kekuatan kekaisaran Tuan. Selusin orang itu relatif lemah. Awalnya, Ling Xiao tidak terlalu peduli dengan cincin penyimpanan mereka. Namun, peta harta karun segera menarik perhatiannya. Peta harta karun terbuat dari gulungan kulit domba biasa. Ada banyak pola yang digambar di atasnya, tetapi tidak terlihat lengkap. Dan peta ini tampaknya digosok. Harus ada lebih dari satu. Hal ini tidak ada hubungannya dengan teknik transformasi dewa, kan? Memikirkan hal ini, Ling Xiao mulai belajar dengan hati-hati. Sebagian besar orang yang datang ke sini adalah untuk tujuan mengubah dewa. Peta ini mungkin diambil dari seseorang. Lagi pula, tidak ada yang salah dengan itu, jadi tidak ada salahnya untuk melihatnya. Bahkan jika itu bukan sihir magis, tidak buruk memiliki harta lainnya. Lokasi yang ditampilkan di peta tampaknya adalah danau monster laut, tetapi koordinat tepatnya tidak jelas. Tampaknya peta ini tidak lengkap. Ling Xiao mengerutkan kening, singkirkan peta, lalu tinggalkan tempat itu, ingin pergi ke tempat ramai untuk bertanya. Lihat apa yang telah diperoleh orang lain. Akibatnya, segera setelah saya keluar, saya mendengar informasi yang sangat menarik. Dikatakan bahwa seseorang telah memperoleh peta teknik transformasi dewa, dan telah menemukan lokasi teknik transformasi dewa melalui peta. Masih banyak orang yang telah menyusul, pada dasarnya setengah langkah kaisar semu. Arahnya ke utara monster laut, yang juga merupakan tempat paling berbahaya bagi monster laut, sering ada monster laut, yang sangat berbahaya. Menarik, apakah ada yang mendapatkan peta aslinya? Ling Xiao tersenyum dan terbang ke arah utara monster laut. Siapa anak itu? Sangat berani. Aku tidak tahu, tetapi jika aku berani mengambil sesuatu dari Zundi setengah langkah, itu terlalu lama. Orang seperti itu disebut mengalahkan diri sendiri. Artinya, pemilik Pulau Yunwu telah mengejarnya, dan yang lain takut tidak akan ada kesempatan. Tidak hanya itu, tetapi monster laut di Provinsi Hubei tidak dapat hidup jika itu adalah setengah kaisar semu. Ketika semua orang melihat sosok Ling Xiao, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Mereka semua merasa bahwa Ling Xiao diliputi oleh kemampuannya sendiri, dan akan menemukan kematiannya sendiri. Tapi pertempuran antara kaisar kuasi setengah langkah seharusnya sangat mengasyikkan. Akankah kita pergi dan menonton kegembiraan itu? Ini benar-benar hidup. Mari kita berdiri di kejauhan dan melihatnya. Jika kita benar-benar tidak bisa melihatnya, lupakan saja. Berjalan, bumi yang berani terbang ke utara satu demi satu, tidak berani mendekat, tetapi sekelompok besar orang tidak takut akan bahaya umum. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan Ling Xiao. Dia telah terbang ke arah utara. Jejak pertempuran bisa dilihat di jalan. Dia tidak terkejut sama sekali. Dia telah melihat pertempuran antara kaisar kuasi, dan bahkan berpartisipasi di dalamnya secara pribadi. Pertempuran setengah langkah antara kaisar kuasi bukanlah apa-apa. Tetapi setengah jam kemudian, dia melihat kaisar setengah langkah berkumpul di depannya. Ada lebih dari selusin orang. Ada lebih banyak orang dalam satu kelompok, 6. Kepalanya adalah seorang pemuda yang ternyata